Selamat pagi adik-adik. Wow, udah pada siap nih sekolah minggu. Udah pada mandi, udah pada sarapan, udah siapin Alkitabnya juga. Wah, hebat nih adik-adik semua. Nah, ketemu lagi sama Cici Stefani di sini yang bakal nemenin kalian sekolah minggu online pada hari ini. Nah, udah pada siap kan ikut sekolah minggu hari ini? Nah, sebelum mulai, kita mau berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan agar sekolah minggu kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yuk, mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih beri kami kesempatan untuk bisa ikut sekolah minggu online pada hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin sekolah minggu pada hari ini, Engkau yang berkati kami semua, Engkau yang sertai kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, udah semangat kan kita mau sekolah minggu hari ini? Nah, tahu gak sih sekarang itu bulan apa sih? Iya bener, bulan Februari. Nah biasanya bulan Februari itu dikenal dengan bulan penuh kasih sayang. Nah hari ini nih kita mau dengerin soal kasih. Nah, kita juga mau nyanyi soal kasih, semua soal kasih. Nah, udah siap kan? Jadi kita mau nyanyi ya, kita mau gerak bareng-bareng. Yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Siap-siap ya. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada
Wah, capek gak nih? Aduh, Cici sampai keringetan nih. Pasti ada adik juga kan? Semangat kan? Masih semangat kan? Pasti keringetan juga nih di rumahnya. Nah, sebentar lagi kita mau siap-siap ya dengerin firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Duduk dengan baik sambil lipat tangannya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Halo Bikis, apa kabarnya nih? Bertemu lagi dengan Koko Rocky. Ya, hari ini anak-anak Bikis ada yang spesial nih untuk anak-anak Bikis semuanya. Tapi yang penting anak-anak Bikis tetap sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak Bikis, hari ini cerita firman Tuhannya kita akan kedatangan seorang tamu. Ya, tamu ini datangnya jauh dari suatu tempat yang sangat jauh. Namanya adalah Lause Kokotan. Siapa? Ya, Lause Kokotan. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan bersama dengan Lause Kokotan. Halo Koko Loki, apa kabarnya? Semoga Koko Loki tetap sehat ya. Halo, selamat pagi Lause Kokotan. Lause bisa menyapa anak-anak Bikis yang berada di dalam rumah? Halo anak-anak Bikis, apa kabarnya? Semoga anak-anak Bikis semua tetap sehat dan tetap semangat. Oke. Anak-anak Bikis, perkenalkan, nama Lause adalah Lause Kokotan. Anak-anak Bikis boleh memanggil dengan sebutan Lause. Oke? Anak-anak, tetap perhatikan ketika Lause Kokotan bercerita ya. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengucapkan kungsi facai, hung pao nalai. Wah, anak-anak Bikis pasti sudah banyak nih dapat angpaunya ketika perayaan Imlek kemarin. Nah, anak-anak Bikis, hari ini Lause Koko akan mengajar firman Tuhan bersama dengan anak-anak Bikis yang terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, sekali lagi Lause katakan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, anak-anak Bikis, di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus sudah
dewasa. Yesus sudah besar. Kira-kira berumur 30 tahun. Iya, 30 tahun seusia Lause. Ya. Nah, Yesus sudah dibaptis di Sungai Yordan. Oleh siapa? Oleh Bapa Yohanes Pembaptis. Dan Yesus sudah siap untuk melakukan tugas yang diutus oleh Allah. Tapi sebelum Yesus memanggil murid-muridnya, mulai berkhotbah mengajarkan firman Tuhan, mulai menyembuhkan orang-orang sakit, dan mengampuni dosa-dosanya, nih, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Ya, ke padang gurun. Untuk apa? Untuk mempersiapkan Yesus menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, anak-anak Big Kids, saat itu Yesus berada di tempat yang berpasir dan sepi selama 40 hari, 40 malam. Dan selama itu Yesus tidak makan makanan sama sekali. Kira-kira menurut anak-anak Big Kids, seperti apa ya tubuh Yesus sesudah 40 hari itu? Ya, seperti bunyi ini nih. Pastinya lapar dan sangat lemah sekali karena tidak makan makanan. Nah, anak-anak Big Kids, ketika Yesus sedang sendirian di padang gurun, iblis tahu bahwa Yesus sedang sendirian. Dan iblis juga tahu bahwa anak Allah itu pasti lapar dan lemah. Dan iblis mulai berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat, ini adalah saat yang tepat untuk mencobai dan membuat Yesus berdosa. Lalu iblis menghampiri Yesus yang sedang sendirian. Kemudian iblis berkata, apa kata iblis? Kata iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, anak-anak Big Kids, sebetulnya Yesus bisa saja mengubah batu menjadi roti. Bagaimanapun juga, Yesus yang menciptakan batu itu. Tetapi dia tidak melakukan apa yang menyenangkan dirinya sendiri atau menyenangkan iblis. Jadi, Yesus menjawab dengan mengambil perkataan dari firman Tuhan. Kata Yesus kepada iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, anak-anak Big Kids, Yesus percaya kepada Allah untuk setiap hal yang ia perlukan. Ia tahu bahwa menaati Allah itu lebih penting daripada makanan. Nah, di percobaan pertama, iblis gagal. Berikutnya, iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah di Yerusalem. Dan apa yang dikatakan iblis kepada Yesus?
Ini yang dikatakan iblis kepada Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, anak-anak Big Kids, bukankah iblis itu pintar ya? Ternyata iblis juga menggunakan firman Tuhan, tetapi iblis memalsukannya dan menggunakan firman Tuhan itu dengan cara yang salah. Nah, anak-anak Big Kids, tapi Yesus tahu bahwa penting untuk hidup taat kepada rancangan Tuhan dan firman-Nya, bukan untuk memamerkan kuasa yang besar atau bertindak sok jago dan sembarangan. Jadi, sekali lagi Yesus menjawab iblis dari firman Tuhan juga. Yesus berkata kepada iblis begini, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, anak-anak Big Kids, lagi-lagi untuk kedua kalinya iblis gagal menggoda Yesus. Iblis gagal membuat Yesus berbuat dosa. Nah, mendengar perkataan Yesus, iblis tidak mau menyerah. Iblis tidak mau menyerah. Lalu iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia ini. Dan iblis berkata kepada Yesus, haha, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, anak-anak Big Kids, walaupun Yesus tahu bahwa menaati Bapaknya artinya Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tapi Yesus tidak melawan kehendak Bapaknya. Ia nggak taat kepada iblis. Lalu Yesus menjawab kepada iblis dengan firman-Nya. Kata Yesus kepada iblis, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, mendengar jawaban Yesus, lagi-lagi untuk ketiga kalinya iblis gagal menggoda Yesus. Akhirnya iblis pergi meninggalkan Yesus. Ya, musuh Allah dan umatnya telah mencobai Yesus, tetapi ia telah gagal dan membuat anak Allah itu berdosa. Apa yang terjadi selanjutnya? Iblis pergi, kemudian Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus. Nah, anak-anak Big Kids, demikian cerita kita pada hari ini. Kita bisa belajar bahwa Yesus begitu mengasihi, Yesus mengerti, Yesus menaati firman Allah. Yesus menggunakan firman Allah ketika dicobai
oleh iblis. Anak-anak Bikits, tahukah kamu bahwa firman Allah itu seperti tameng atau perisai, yaitu seperti baju besi yang melindungi dan menjaga Yesus terhadap serangan iblis. Nah, Allah juga ingin kita, Lause, juga anak-anak Bikits semuanya bisa menggunakan firman Tuhan dengan cara seperti itu ketika dicobai untuk berbuat dosa. Nah, seperti dalam Alkitab, di dalam kitab Efesus 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, anak-anak Bikits, artinya apa ya dari ayat tersebut? Ya, betul. Kita semua, Lause, juga anak-anak Bikits, harus menggunakan senjata Allah agar selamat dari serangan musuh. Siapa musuh kita? Ya, musuh kita iblis. Seperti seorang prajurit yang siap berperang, maka kita juga harus siap menghadapi serangan dari musuh, yaitu iblis. Apa ya yang harus kita pergunakan? Ya, anak-anak Bikits, kita semua harus mengenakan ikat pinggang kebenaran Allah. Kita juga harus melindungi tubuh kita dengan baju zirah keadilan. Kita juga harus mengenakan sepatu atau kasut agar siap memberitahu orang lain tentang Yesus, yaitu Injil damai sejahtera. Selanjutnya juga kita harus membawa perisai iman. Dan kita juga harus menutupi kepala kita dengan ketopong keselamatan. Dan yang terakhir, kita juga harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi anak-anak Bikits semuanya penting bagi Lause maupun anak-anak Bikits untuk menghafalkan firman Allah, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai pelindung jika iblis menyerang kita. Coba Lause mau tanya sama anak-anak Bikits semuanya, kita diskusi bersama. Coba pikirkan, apakah Yesus membawa firman Allah kemana-mana sehingga setiap kali iblis menggodanya, ia cepat-cepat buka dari gulungan kitab suci itu sampai ia menemukan ayat yang pas untuk digunakan? Atau menurut anak-anak Bikits semua, bagaimana ya Yesus dapat menggunakan firman Allah itu sebagai perisainya? Gimana coba? Iya, betul. Bikits hebat. Yesus membaca dan menghafalkan firman Allah itu. Jadi, ketika anak-anak Bikits bisa menghafalkan firman Allah, anak-anak Bikits bisa tetap berjaga-jaga. Karena apa? Karena iblis tidak berhenti atau menyerah begitu saja. Bikits harus tetap berjaga-jaga. Karena apa? Dalam firman Tuhan mengatakan, ingat, lawanmu si iblis. Ia berjalan keliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Nah, anak-anak Bikids, iblis saja mencoba Yesus untuk berbuat dosa. Maka iblis juga akan mencobai anak-anak Allah untuk berbuat dosa. Semua orang yang akan percaya akan digoda oleh iblis. Baik orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, anak-anak, remaja, orang dewasa, semua setiap harinya akan menghadapi peperangan rohani. Mungkin anak-anak Bikids nggak punya Alkitab yang siap di tangan ketika iblis menggoda kalian semuanya. Jadi penting untuk kita semua, untuk Lause maupun untuk anak-anak Bikids, untuk tahu apa kata firman Allah dan bisa menghafalkan firman Allah dan mengingatnya sehingga bisa kita gunakan untuk menyerang iblis ketika iblis mulai menggoda kita. Selanjutnya, anak-anak juga harus tetap berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa itu. Artinya apa? Firman Tuhan memberitahu kita untuk kita bisa berdiri teguh dan berdoa. Kita bisa memohon Roh Kudus agar menolong kita untuk bisa menang jika kita dicobai untuk berbuat dosa. Artinya kita diminta untuk meminta pertolongan dari Roh Kudus. Karena kita nggak bisa sendirian melawan iblis ketika iblis mulai menggoda kita. Nah, anak-anak Bikids mengerti firman Tuhan kita hari ini? Hari ini Lause akan memberikan ayat hafalan yang bisa anak-anak Bikids baca dan hafalkan. Ayat hafalannya terambil dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, anak-anak Bikids bisa kan menghafalkan ayat hafalan yang tadi? Ayat hafal itu bisa kita hafalkan sebagai senjata melawan iblis. Jadi di akhir pelajaran kita, Lause mau mengingatkan anak-anak Bikids semua untuk sama-sama berdiri teguh melawan godaan iblis dengan 3 cara. Yang pertama, menggunakan persenjataan Allah, terutama menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang kedua, berdiri teguh, percaya kepada Allah. Yang ketiga, berdoa dan meminta Roh Kudus untuk menolong kita. Anak-anak Bikids mengerti firman Tuhan kita hari ini? Mari Lause pimpin dalam doa untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan, Tuhan yang akan menolong anak-anak Bikis semuanya untuk dapat menggunakan perlengkapan senjata Allah jika mereka digoda oleh iblis untuk berbuat dosa. Dan kiranya Roh Kudus yang akan membantu, Roh Kudus yang akan menolong untuk membantu anak-anak menaati firman Tuhan sehingga anak-anak dapat belajar membaca firman Tuhan dan menghafalkan firman Tuhan sebagai senjata dalam melawan iblis. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Lause, terima kasih sekali sudah sama-sama berbagi bersama dengan anak-anak Bikis belajar firman Tuhan. Iya, terima kasih Koko Loki. Lause senang sekali bisa belajar firman Tuhan bersama dengan anak-anak Bikis semuanya. Anak-anak Bikis dipahami dengan baik ya cerita firman Tuhan yang sudah Lause sampaikan. Kita sama-sama berperang melawan iblis. Oke, coba saya thank you dulu sama Lause. Keren, hebat. Oke, dadah Lause. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya Koko Loki dan anak-anak Bikis. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Selamat hari Minggu ya anak-anak Bikis semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kungsi Facoy. Halo anak-anak Bikis semuanya. Memuji Tuhan sudah. Mendengarkan cerita firman Tuhan sudah juga. Apalagi hari ini spesial ya. Kita dengerin cerita firman Tuhannya dari Lause Kokotan yang datang jauh dari China. Nah, keren semuanya anak-anak Bikis mau belajar firman Tuhan. Oke, anak-anak Bikis semuanya, ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Ayo. Iya, betul. Tanggal 14 bulan? Betul, bulan Februari tahun 2021. Jadi hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2021. Nah anak-anak Bikis, biasanya tanggal 14 Februari itu dikenal dengan hari kasih sayang. Nah Koko Rocky mau mengajak anak-anak semuanya untuk membuat sesuatu sebagai tanda bukti kasih sayang kita kepada orang tua kita. Ya, sebentar teman kita akan menaikkan satu buah pujian untuk kalian semuanya. Anak-anak bisa ikut sama-sama menyanyikannya. Oke? Kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan melayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik.
bibirku mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan melayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa, Mama, engkau yang terbaik. Wah, terima kasih Elmo dan Bele yang sudah menaikkan satu buah pujian sebagai tanda cinta kasih kita kepada orang tua kita. Nah, anak-anak Bikit semuanya, hari ini Koko Rocky mau mengajak anak-anak semuanya untuk bisa membuat satu buah karya sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada orang tua kita, kepada papa dan kepada mama. Hari ini kita akan sama-sama membuat surat cinta untuk papa, untuk mama. Nah, bagaimana ya caranya? Nah, anak-anak bisa mempersiapkan satu lembar kertas yang ada di rumah. Pokoknya kertas yang ada di rumah, jangan nyarinya jauh-jauh ke toko dulu ya. Mau kertas lipat, mau kertas berwarna, mau buku tulis, boleh. Yang penting ambil satu lembar. Kemudian anak-anak boleh menuliskan surat cinta kepada papa dan kepada mama. Anak-anak bebas mau menuliskannya, I love you mom, I love you dad. Anak boleh. Anak-anak juga boleh kok menggambar keluarga kalian bersama dengan papa, mama, koko, atau cici. Yang penting dari satu lembar kertas itu bisa menghasilkan sebuah karya yang menandakan cinta kasih anak-anak semua kepada orang tua kalian. Mau tulisan? Boleh. Mau gambar? Boleh. Mau surat cinta? Boleh. Anak-anak bisa mengungkapkan cinta kasih kalian kepada orang tua dengan cara yang bebas. Setelah itu, anak-anak bisa deh memberikan hasil karya tersebut kepada papa dan mama. Jangan lupa papa mamahnya dipeluk, dicium, dan boleh deh difoto bersama. Setelah itu, jangan lupa biar Koko Rocky tahu dan guru-guru tahu, boleh fotonya dikirimkan ke guru-guru kalian masing-masing. Mau upload di Instagram juga boleh. Kalau anak-anak mau upload Instagram, jangan lupa untuk di-mention Instagram Big Kids Bait Lahim. Supaya guru-guru juga bisa mengetahui hasil karya anak-anak yang luar biasa hebat, luar biasa keren.
Mengerti apa yang akan kita kerjakan hari ini? Oke, kalau anak-anak mengerti, selamat mengerjakan. Sampai bertemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!